semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah untuk pelajaran IPA kelas 6. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ketika hinggap di sebuah pohon, walang sangit mengetahui jika ada hewan lain di sekitarnya. Hal yang dilakukan walang sangit yaitu mengeluarkan bau yang menyengat. Tujuan walang sangit mengeluarkan bau tersebut adalah A. Supaya hewan lain mendekat walang sangit. B. Walang sangit ingin mengelabui musuhnya. C. Walang sangit menarik perhatian pemangsa. Atau D. Menjaga dan melindungi diri dari pemangsa. Perhatikan, di sini walang sangit itu mengeluarkan bau yang menyengat. Itu adalah sebagai pertahanan diri dan menjaga diri dari pemangsa. Maka jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Fungsi rangka manusia yang benar sesuai dengan gambar di samping adalah A. Memberi keindahan pada tubuh. B. Mempercantik bentuk tubuh. C. Memudahkan badan untuk bergerak. Atau D. Memberi bentuk tubuh dan melekatkan otot. Gambar ini atau rangka ini fungsinya adalah memberi bentuk tubuh dan sebagai tempat melekatnya otot. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya, soal nomor 3. Perhatikan daftar hewan di bawah ini. 1. Lebah, 2. Kecoa, 3. Belalang, 4. Lalat, dan kelima, capung. Berdasarkan data di atas, hewan yang mengalami metamorfosis yang sama adalah A. 3 dan 4, B. 4 dan 5, C. 1 dan 2, atau D. 2 dan 3. Di sini yang ditanya adalah metamorfosisnya sama. Berarti jawaban yang benar adalah yang nomor 2, kecoa dan belalang. Dia sama-sama metamorfosis tidak sempurna. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Next, nomor 4. Perhatikan daur hidup hewan di bawah ini. Tahapan metamorfosis hewan yang merugikan petani ditunjukkan oleh angka A. 1, B. 2, C. 3, atau D. 4. Yang ditanya merugikan petani. Berarti kalau merugikan petani itu posisi dia tahapannya masih ada di ulat. Berarti ulat adalah nomor 2. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 5. Pohon randu pada musim kemarau beradaptasi dengan cara A. Mempunyai daun berbentuk duri. B. Berakar tunggang untuk menyimpan air. C. Menggugurkan daunnya. Atau D. Mempunyai kambium untuk memperbesar batangnya. Kalau pohon randu, dia itu adaptasinya adalah dengan menggugurkan daunnya. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Jawaban yang benar yang C. Berikutnya soal nomor 6. Tanaman anggrek untuk mendapatkan sinar matahari akan menumpang pada tanaman yang tinggi. Simbiosis yang terjadi antara anggrek dan tanaman yang ditumpanginya adalah A. Parasitisme, B. Mutualisme, C. Komensalisme, atau D. Amensalisme. Perhatikan, tanaman anggrek dia hanya menumpang untuk mendapatkan sinar matahari. Jadi dia tidak merugikan tanaman inangnya. Maka simbiosisnya adalah komensalisme, di mana satu untung, satu tidak dirugikan. Yang untung adalah anggrek, yang tidak dirugikan adalah tanaman yang ditumpanginya. Berikutnya soal nomor 7. Pada komunitas sawah terdapat rumput, belalang, katak, ular, elang, dan bakteri. Peran bakteri pada rantai makanan tersebut adalah A. Konsumen 1, B. Konsumen 2, C. Produsen, atau D. Pengurai. Yang ditanya adalah peran bakteri. Berarti bakteri itu sebagai pengurai. Di pengurai selain bakteri juga ada jamur. Berikutnya soal nomor 8. Perhatikan skema peredaran darah di bawah ini. Bagian jantung yang mengandung darah bersih ditunjukkan oleh nomor A. 3 dan 4, B. 3 dan 6, C. 4 dan 5, atau D. 5 dan 6. Jantung yang mengandung darah bersih itu adalah jantung yang ada di sebelah kiri, baik bilik kiri dan juga keramik kiri. Berarti jawabannya yang benar adalah nomor 3 dan 6, yang B. Berikutnya soal nomor 9. Perhatikan ciri-ciri perkembangan fisik berikut. Ada pinggul melebar dan besar. Kemudian yang kedua, suara menjadi melengking. Yang ketiga, suara menjadi lebih berat, mengalami mimpi basah. Dan 5, timbul jerawat. Ciri fisik yang dimiliki oleh remaja laki-laki ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, atau D.
3, 4, dan 5. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri pada remaja laki-laki. Coba kita analisis satu persatu. Pinggung melebar, ini salah karena untuk perempuan. Suara menjadi melengking, salah karena ini juga perempuan. Suara menjadi lebih berat, oke. Kemudian mengalami mimpi basah, oke. Dan timbul jerawat, oke. Berarti jawabannya yang 3, 4, dan 5, yang D. Berikutnya soal nomor 10. Perhatikan bagian-bagian telinga di bawah ini. Oke, bagian telinga yang ditunjuk oleh gambar nomor 2 berfungsi untuk A. Menangkap getaran bunyi, B. Menjaga keseimbangan tekanan udara, C. Mengolah dan meneruskan getaran ke otak, atau D. Meneruskan getaran bunyi ke telinga bagian 3, 4, dan 5. Jawabannya yang benar adalah yang D. Nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian organ pernapasan manusia yang ditunjukkan oleh gambar nomor 4 yang berupa gelembung-gelembung adalah A. Tempat masuknya udara, B. Tempat penyaringan udara tahap kedua, C. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, atau D. Saluran keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru. Perhatikan, yang ditanya adalah nomor 4. Nomor 4 ini disebut dengan alveolus. Alveolus fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jawaban yang benar yang C. Berikutnya nomor 12. Fungsi yang ditunjukkan oleh organ pencernaan nomor 5 adalah A. Mencerna makanan secara mekanik, B. Penyerapan sari-sari makanan, C. Penyerapan air, atau D. Terjadinya gerak peristaltik. Yang ditanya pencernaan nomor 5. Nomor 5 adalah usus besar. Usus besar fungsinya adalah untuk penyerapan air. Jawabannya yang C. Penyakit pada saluran pencernaan yang disebabkan karena penyerapan air yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan A. Sembelit, B. Diare, C. Wasir, atau D. Usus buntu. Jadi yang ditanya apa di sini? Penyerapan airnya berlebihan, maka akan menyebabkan sembelit. Sembelit itu artinya susah buang air besar, seperti itu ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Cara perkembangbiakan hewan di atas yang benar adalah nomor 1 secara vivipar dan nomor 2 secara ovipar, B. Nomor 1 secara ovipar dan nomor 3 secara vivipar, C. Nomor 1 secara ovovivipar dan nomor 2 secara vivipar, atau D. Nomor 2 secara ovovivipar dan nomor 3 secara ovipar. Perhatikan, ular dia berkembang biak secara ovovivipar, kemudian tikus berkembang biak dengan vivipar, lalu yang ketiga ovipar. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang C, karena nomor 1 ovovivipar, kemudian nomor 2 vivipar. Oke, berikutnya nomor 15. Perhatikan gambar berikut dengan seksama. Cara perkembangbiakan tumbuhan di atas yang benar adalah A. Stolon dan umbi batang, B. Umbi akar dan geragi, C. Umbi akar dan rizoma, atau D. Umbi batang dan rizoma. Wortel, dia itu berkembang biak dengan umbi akar. Kemudian stroberi dia berkembang biak dengan stolon atau nama lainnya adalah geragi. Berarti yang benar jawabannya yang B. Umbi akar dan geragi. Berikutnya soal nomor 16. Peristiwa perpindahan panas seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut adalah A. Konduksi, B. Konduktor, C. Konveksi, atau D. Radiasi. Ini adalah perpindahan panas melalui benda padat. Kalau perpindahan panas melalui benda padat itu disebut dengan konduksi. Nomor 17. Wati menaruh kapur barus di dalam lemari untuk mengusir kecoa. Setelah 1 minggu, kapur barus menghilang. Peristiwa ini disebut dengan A. Menguap, B. Menyublim, C. Mengkristal, dan D. mengembun. Nah, kapur barus itu adalah awalnya benda padat dan lama-lama akan hilang menjadi benda gas. Berarti perubahan dari benda padat menjadi benda gas disebut dengan menyublim. Nomor 18. Perhatikan benda-benda di bawah ini. Paku, 2 kain, ada peniti, dan kayu, serta aluminium. Benda di atas yang termasuk benda isolator antara lain A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5,
C. 2 dan 4, atau D. 1 dan 3. Isolator adalah benda yang sulit atau tidak bisa menghantarkan panas. Berarti yang mana tidak bisa menghantarkan panas? Kain, oke, kain dan kayu. Berarti jawabannya 2 dan 4, yang C. Berikutnya nomor 19. Air di bagian permukaan daun lama-lama akan bergerak ke bawah kemudian jatuh ke tanah. Gaya yang bekerja pada air tersebut adalah A. Gaya gesek, B. Gaya gravitasi, C. Gaya magnet, atau D. Gaya pegas. Kata kunci pada soal ini adalah dia jatuh ke tanah. Benda yang jatuh ke bawah itu adalah pengaruh gaya gravitasi. Next, nomor 20. Kegiatan seperti yang dilakukan pada gambar di samping menunjukkan bahwa gaya dapat A. Membuat benda diam menjadi bergerak, mengubah bentuk benda, mengubah kecepatan gerak benda, atau membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, ini membuat kerajinan dari tanah liat itu adalah contoh dari mengubah bentuk benda, yang B. Next, nomor 21. Perhatikan benda-benda di bawah ini. 1. Televisi, 2. Magicom, 3. Kipas angin, 4. Setrika. Benda-benda di bawah ini yang memiliki perubahan energi yang sama adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 2 dan 4. Televisi ini adalah perubahan dari listrik menjadi bunyi atau cahaya. Magicom, listrik menjadi panas. Kalau kipas angin dari listrik menjadi gerak. Nah, setrika juga energi listrik menjadi panas. Berarti yang sama adalah Magicom dan setrika. Nomor 2 dan 4, yang D. Oke, berikutnya nomor 22. Berikut yang menunjukkan aktivitas yang menggunakan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menyetrika baju, menjemur pakaian, D. Mengisi bensin, atau D. Memasak menggunakan kompor. Di sini menggunakan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dapat diperbarui dan tersedia di alam. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Menjemur baju di bawah sinar matahari. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari antara lain A. Mengurangi polusi suara saat menonton televisi, B. Waspada terhadap bahaya kebakaran, C. Menghemat energi listrik setelah menonton televisi, D. Menyiram tanaman menggunakan air bersih. Kegiatan menghemat energi itu adalah yang C. Menghemat energi listrik setelah menonton televisi. Jadi, ketika kita sudah tidak menonton televisi, maka harus dimatikan. Seperti itu ya. Berikutnya soal nomor 24. Saat berangkat ke kantor, Paman menyeberang perlintasan rel kereta dengan hati-hati. Paman melihat sambungan rel kereta dibuat bercelah. Alasan pemasangan sambungan rel yang dibuat bercelah adalah untuk A. Mencegah rel menyusut pada malam hari, B. Mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian, C. Mengurangi gaya gesek antara rel dengan roda kereta, atau D. Mencegah timbulnya genangan air di dalam rel pada musim hujan. Di sini yang kata kuncinya adalah rel dibuat dengan bercelah. Itu fungsinya adalah untuk mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Jawabannya yang B. Benda berikut yang dapat meredam gaung dalam ruangan teater adalah A. Kaca dan logam, B. Karet dan busa, C. Kardus dan kaca, atau D. Asbes dan plastik. Perhatikan, di sini adalah meredam gaung atau meredam suara. Itu adalah menggunakan benda-benda yang lunak. Di antara pilihan ini yang termasuk benda lunak adalah yang B. Karet dan busa. Berikutnya kita beralih ke soal nomor 26. Gitar dan kecapi merupakan alat musik yang memiliki senar sebagai sumber bunyinya. Alat musik tersebut dimainkan dengan cara A. Dipetik, B. Digesek, C. Dipukul, atau D. Digetarkan. Gitar dan kecapi itu adalah alat musik yang dimainkan dengan dipetik, yang A. Berikutnya nomor 27. Sebelum berenang, Gina sempat melihat bayangan awan pada permukaan kolam. Hal tersebut menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat A. Dibiaskan, B. Dipantulkan, C. Merambat lurus, atau D. Menembus benda bening. Di sini kata kuncinya adalah melihat bayangan di permukaan kolam. Itu adalah ciri bahwa cahaya dapat dipantulkan, yang B.
Salah satu keuntungan yang didapat dalam menggunakan rangkaian listrik paralel adalah A. Menggunakan jumlah kabel yang banyak. B. Jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain masih tetap hidup. C. Lebih hemat. Atau D. Biasa digunakan pada senter dan lampu tumbler. Perhatikan, di sini adalah keuntungan. Keuntungan itu berarti hal yang baik ya. Hal yang baik pada saat kita menggunakan rangkaian paralel adalah yang B. Jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain masih tetap hidup. Perhatikan gambar di bawah ini. Agar batang besi dapat menjadi magnet, sifat magnet dapat diberikan ke batang besi dengan cara A. Dipukul-pukul dengan magnet. B. Digosok dengan magnet ke satu arah. C. Ditempelkan magnet selama 15 menit. D. Digosok dengan magnet secara bolak-balik. Kalau gambarnya seperti ini adalah cara pembuatan magnet dengan cara digosok. Namun cara menggosoknya harus ke satu arah. Berarti yang tepat yang B. Berikutnya nomor 30. Dampak musim kemarau yang panjang akibat pemanasan global terhadap daur air adalah A. Perubahan musim menjadi teratur. B. Naiknya permukaan air sungai, danau, dan laut. C. Bertambahnya debit air sungai di daerah tertentu. Atau D. Air hujan yang turun ke permukaan bumi menjadi berkurang. Yang di sini kata kuncinya adalah dampak musim kemarau. Maka yang benar adalah yang D. Karena air hujan yang turun ke permukaan bumi menjadi berkurang. Berikutnya kita beralih ke soal nomor 31. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tata surya di atas, planet yang tergolong planet dalam ditunjukkan oleh gambar nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, 3, dan 4, C 1, 2, 3, 4, dan 5, atau D 5, 6, 7, dan 8. Yang ditanya adalah planet dalam. Planet dalam itu adalah planet yang letaknya berada di dalam sabuk asteroid. Itu berarti nomor 1 Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars. Berarti jawabannya 1, 2, 3, dan 4. Yang B. Berikutnya soal nomor 32. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. 1. Tampak bercahaya terang, paling dekat dengan bumi, sering disebut bintang timur atau bintang senja, mempunyai diameter kurang lebih 12.100 km, mempunyai kala revolusi 225 hari. Planet yang memiliki ciri-ciri seperti di atas adalah planet A. Merkurius, B. Venus, C. Mars, atau D. Jupiter. Perhatikan, kata kunci di sini adalah dia disebut sebagai bintang senja atau bintang timur. Itu adalah ciri utama dari planet Venus, berarti yang B. Berikut ini adalah dampak yang dihasilkan dari revolusi bumi, antara lain A. Terjadinya gerak semu harian matahari. B. Terjadinya perbedaan waktu di bumi. C. Terjadinya siang dan malam. Atau D. Terjadinya perubahan musim. Yang ditanyakan pada soal adalah revolusi bumi. Maka jawabannya yang benar adalah sebagai yang D. Terjadinya perubahan musim. Nomor 34. Setiap wilayah di bumi memiliki perbedaan daerah waktu. Begitu pula di Indonesia. Jika di wilayah Jakarta pukul 10, maka di wilayah Bali menunjukkan pukul A. 8, B. 9, D. 11, atau D. 12. Perhatikan, di sini Jakarta itu adalah masuknya WIB. Kemudian satu lagi yang ditanya Bali itu masuk daerah Wita. Antara WIB dengan Wita jaraknya 1 jam. Maka kalau di Jakarta pukul 10, maka di Bali pukul 11. Berarti yang C. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, gerhana bulan total ketika posisi bulan berada pada nomor A1, B2, C3, atau D4. Gerhana bulan total itu terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan terdapat dalam satu garis lurus. Berarti yang tepat adalah yang di sini, nomor 3, yang C. Berikutnya, nomor 36. Penanggalan kalender terbagi atas kalender Masehi dan kalender Hijriah. Sistem penanggalan Hijriah didasarkan pada A. Rotasi bumi, B. Revolusi bumi, C. Rotasi bulan, atau D. Revolusi bulan. Kalau penanggalan Hijriah itu didasarkan pada revolusi bulan, yang D. Next, nomor 37. Berikut ini yang merupakan tahun
kabisat adalah A. 20 Juni 2014, B. 14 April 2016, C. 4 Mei 2018, atau D. 21 Desember 2022. Nah, di sini tahun kabisat. Tahun kabisat adalah tahun yang habis jika dibagi 4, yaitu yang benar yang mana? Yang B, yaitu pada tahun 2016. Nomor 38. Satelit Phobos dan Deimos adalah satelit alami yang dimiliki oleh planet A. Merkurius, B. Venus, C. Mars, dan D. Jupiter. Phobos dan Deimos itu ciri utama dari satelit Mars, berarti ya C. Berikutnya nomor 39. Perhatikan gambar di bawah ini. Alat seperti pada gambar di samping berfungsi untuk A. Mengamati kondisi di permukaan laut, B. Mengamati benda angkasa, C. Mengamati benda-benda yang berukuran kecil, atau D. Mengamati benda agar lebih jelas. Nah, ini disebut dengan teleskop. Teleskop ini fungsinya adalah mengamati benda-benda di luar angkasa, berarti yang B. Nomor 40. Ciri-ciri benda langit memiliki lintasan berbentuk lonjong, bergerak mengelilingi matahari, tersusun atas gas dan debu. Berdasarkan ciri-ciri di atas, benda langit yang dimaksud adalah A. Asteroid, B. Meteoroid, C. Meteor, atau D. Komet. Di sini yang paling penting atau menjadi kata kunci adalah lintasan berbentuk lonjong. Itu adalah ciri dari komet. Maka jawabannya yang D. Oke, sekarang latihan soal. Giliran kalian untuk mengerjakan di buku tulisnya masing-masing. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Energi yang dihasilkan pada gambar di samping adalah A. Energi gerak, B. Energi panas, C. Energi bunyi, atau D. Energi mesin. Nomor 2. Berikut ini adalah tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan tunas adalah A. Pisang dan bambu, B. Jahe dan lengkuas, C. Pegagan dan stroberi, atau D. Pisang dan sosor bebek. Nomor 3. Ciri primer pubertas yang dialami oleh remaja perempuan adalah A. Menstruasi, B. Mimpi basah, C. Suara melengking, D. Tumbuh rambut di area tertentu. Nomor 4. Ciri berikut adalah ciri yang benar mengenai magnet adalah A. Kutub yang berlawanan akan tolak menolak, B. Kutub yang berlawanan akan tarik menarik, C. Gaya terbesar magnet terletak pada tengah magnet, atau D. Magnet selalu mengarah ke timur barat. Benda langit dalam tata surya yang dapat disebut sebagai bintang adalah A. Bulan, B. Bumi, C. Planet, atau D. Matahari. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, serta di akun TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik